Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini, atau dengan kata lain di hari akhir bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah besok kita akan masuk ke Idul Fitri. Kita berharap semoga amal ibadah kita, apakah itu saum, tadarus Al-Quran, sodako, dan ibadah-ibadah yang lainnya dari mulai 1 Ramadan sampai hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, besok insya Allah kita akan berhari raya Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Idul Fitri itu terdiri dari dua kata, yaitu Id dan Fitri. Menurut istilah, Id itu ialah sesuatu yang biasa dikerjakan atau sesuatu yang diulang-ulang. Seperti contoh, ibu-ibu setiap tanggal 1 Syawal itu memasak makanan dan minuman, kemudian mengundang orang-orang banyak untuk makan dan minum bersama. Nah, kemudian tanggal 1 Syawal berikutnya melakukan juga hal yang sama. Itu artinya Id, artinya melakukan sesuatu yang diulang-ulang. Kemudian Fitri itu yaitu al-futur, artinya makan atau berbuka. Jadi Idul Fitri itu ialah hari raya makan atau berbuka. Seperti kita sama-sama tahu bahwa pada bulan Ramadan ini, ya, umat Islam pada siang hari tidak makan, tidak minum, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada 1 Syawal, nah, kita dianjurkan atau dibolehkan makan, minum, dan lain sebagainya. Bahkan diharamkan pada tanggal 1 Syawal ini kita berpuasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan amalan-amalan apa sajakah yang harus kita kerjakan ya, menyambut hari raya Idul Fitri. Ada beberapa amalan yang harus kita kerjakan. Di antaranya yang pertama yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua yaitu memperbanyak takbir, baik pada malam Idul Fitri atau pada siang harinya. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan sholat Id pada siang 1 Syawal. Dan yang keempat yaitu silaturahmi atau halal bihalal. Yang pertama, kita dianjurkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah itu, zakat itu artinya membersihkan. Fitrah itu artinya jiwa. Jadi zakat fitrah itu artinya membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran, dari hal-hal sesuatu yang bisa merusak amal atau pahala ibadah puasa kita. Nah, gitu. Nah, kemudian berapa banyak kita mengeluarkan zakat fitrah? Menurut ketentuan ulama yaitu sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter bahan makanan pokok. Kalau di kita mungkin ya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah berbentuk beras. Kemudian apa fungsi daripada zakat fitrah itu? Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa fungsi zakat fitrah itu ada 3. Satu yaitu tuhrotan lisoimi, artinya membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu tu'matan lil masakin, artinya memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, fungsi zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan ibadah saum atau ibadah puasa kita. Yang pertama,
yaitu tuhrotan lisoimi, membersihkan bagi orang-orang yang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari hal-hal yang bisa merusak amalan atau ibadah pahala ibadah orang yang berpuasa. Apa contohnya? Seperti kita sedang ngobrol dengan teman-teman, tidak terasa hanya kita berbuat gibah, artinya ngomongkeun batur, itu tidak terasa, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna, atau melakukan sumpah palsu, atau menghina, mengejek orang lain dan sebagainya. Nah, perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan ini akan merusak pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua, tu'matan lil masakin, artinya memberi makan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Sebab kita yang mampu pada Idul Fitri itu makan-makan, minum-minum dengan saudara, dengan keluarga dan sebagainya. Padahal di samping kita ada orang-orang miskin yang tidak bisa makan dan minum. Kemudian fungsi zakat fitrah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, artinya memberi makan kepada orang-orang miskin. Kaum muslimin yang berbahagia, pada umumnya pada hari raya Idul Fitri itu umat Islam merasa gembira, makan, minum dengan keluarga, dengan saudara dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, di samping kita, di sebelah kita mungkin ada orang-orang miskin yang tidak bisa gembira seperti kita, tidak bisa makan, minum dan sebagainya. Nah, oleh karena itu dengan zakat fitrah yang diberikan kepada mereka fakir miskin, mereka pun sama dengan kita ikut bergembira pada hari raya Idul Fitri ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyempurnakan pahala orang-orang yang berpuasa. Sebab begini, ada keterangan bahwa pahala ibadah orang yang berpuasa tidak sampai ke langit, artinya tidak sampai kepada Allah. Mu'allakun bainas sama'i wal ar, kata orang Sunda mah gugu melantungan teka luhur teka handap. Maka untuk sampai kepada Allah disempurnakan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian berikutnya, hadirin kaum muslimin, yang ketiga dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir, baik itu pada malam hari Idul Fitri atau pada siang harinya. Tapi lebih utamakan yaitu pada malam harinya. Kata Nabi, zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid wa tahlil. Artinya hiasilah hari-hari rayamu dengan takbir, dengan tahmid dan tahlil dan seterusnya. Kita sudah semua mahfum yang kalimat-kalimat takbir yang kita biasa lantunkan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Kemudian kenapa kita dianjurkan untuk bertakbir? Yaitu sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab pada bulan Ramadan itu banyak sekali godaan, rayuan dan lain sebagainya yang bisa membatalkan ibadah saum kita. Nah, karena kita lulus dalam ujian tersebut, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan, dengan mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan menjelang Idul Fitri adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kemudian hadirin kaum muslimin, kita dianjurkan sebelum berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat id, dianjurkan kita yang pertama yaitu melaksanakan mandi sunnah. Mandi sunnah untuk melaksanakan Idul Fitri. Kemudian bagaimana kaifiyah atau syaratnya? Mandi sunnah Idul Fitri itu persis sama seperti kita melaksanakan mandi junub atau mandi wajib. Kemudian yang kedua, dianjurkan kita sebelum pergi ke masjid untuk makan dan minum. Dengan arti kata supaya tidak ada kesan bahwa pada hari itu kita melaksanakan puasa. Kemudian yang ketiga,
dianjurkan kita memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Bukan pakaian yang paling baru, tapi pakaian yang paling bagus yang kita miliki pada waktu itu. Syukur-syukur kalau pakaian kita itu ya bagus, ya juga baru. Kemudian selanjutnya dianjurkan kita pergi ke masjid itu berbeda dengan jalan kalau kita pulang dari masjid. Umpamanya kalau kita pergi ke masjid dari arah jalan yang sebelah utara, nah kemudian nanti pulang dari masjid memakai jalan yang sebelah selatan. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya di perjalanan kita itu banyak yang kita temui dan di sanalah kita saling memaafkan. Nah kemudian berikutnya yaitu kita berjalan dari rumah kita ke tempat sholat id itu, nah, kita bertakbir. Syukur-syukur kalau kita pergi ke masjid itu berombongan 4-5 orang dan seterusnya. Nah kemudian kita berjalan dari tempat itu sampai masjid, kita melantunkan kalimat-kalimat takbir. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah kita melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah, kita bermusafahah atau bersalaman-salaman. Tapi jangan lupa dijelaskan bahwa kita kaum laki-laki jangan bermusafahah atau bersalaman dengan lawan jenis, yaitu perempuan yang bukan muhrim. Nah kemudian anjuran atau amalan yang kita laksanakan menjelang Idul Fitri yaitu bersilaturahmi atau dengan kata lain berhalal bihalal. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat itu adalah momentum yang sangat penting untuk kita saling memaafkan. Memaafkan antara kita dengan teman, dengan kerabat, dan lain sebagainya. Terutama saya anjurkan kepada terutama anak-anakku, kita memohon ampun, memohon doa, memohon maaf terlebih dahulu kepada orang-orang tua kita dulu. Kepada orang tua kita dulu, kemudian kepada kakak, kemudian kepada sanak famili, kepada uwa, kepada paman, dan seterusnya. Syukur-syukur kalau kakek kita masih ada, nenek kita masih ada, sok kita minta maaf kepada mereka. Nah, dan setelah selesai kita bermaaf-maafan, memohon maaf kepada orang tua, kepada kakak, kepada kakek, kepada nenek, kepada uwa dan paman, baru kepada tetangga, kepada teman, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah diantaranya beberapa amal yang kita laksanakan menjelang kita menghadapi Idul Fitri. Di akhir pembicaraan saya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, janganlah Kau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kami. Jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir kami, maka jadikanlah kami sebagai orang-orang yang Engkau sayangi. Ya Allah, ya Rahman, terimalah seluruh amal ibadah kami selama di bulan Ramadan ini. Ya Wasi'al Maghfirah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah. Ya Allah, ya Mujabat Sa'ilin, kabulkanlah seluruh doa-doa kami ini, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Keluarga Nurul Islam Afandiyah menyampaikan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, akhirul kalam, billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.